Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ketua Yayasan SMK Al-Fatmah yang saya hormati, Bapak Kepala Sekolah SMK Al-Fatmah yang saya hormati, Bapak Ibu Guru SMK Al-Fatmah yang saya hormati, staf TU SMK Al-Fatmah yang saya hormati, siswa-siswi SMK Al-Fatmah yang Ibu banggakan. Alhamdulillah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT. Dan alhamdulillah juga kita masih bisa mengikuti kerohanian yang dilaksanakan setiap hari Jumat di pagi hari sebelum jam pembelajaran dimulai. Semoga rahmat dan salam dilimpahkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, dan para pengikutnya, termasuk kita semua sampai akhir zaman. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Siswa-siswi SMK Al-Fatmah, marilah kita mulai dengan materi kerohanian dan marilah kita membahasnya bersama-sama ya. Yang ke-1 mungkin surat Al-Ahqaf, yang kedua surat Al-Fa, yang ketiga surat Ar-Rahman. Dan di sini yang pertama kita surat Al-Ahqaf ya. Surat Al-Ahqaf di sini surat ke-46 dalam Al-Qur'an yang terdiri dari 35 ayat. Surat ini termasuk dalam golongan surat Makkiyah, yaitu surat-surat yang diturunkan pada periode sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Dinamai Al-Ahqaf berdasarkan kata Al-Ahqaf yang terdapat pada ayat 21 surat ini, yang artinya bukit-bukit pasir. Dalam surat Al-Ahqaf juga terdapat kisah tentang Nabi Hud yang diutus oleh Allah untuk menyampaikan risalahnya kepada kaumnya yang tinggal di daerah Al-Ahqaf atau yang sekarang dikenal sebagai Arabul Kah, yang merupakan wilayah berbukit pasir. Meskipun Nabi Hud telah memberi peringatan dan dakwah kepada kaumnya, mereka tetap mengingkari dan menolak kebenaran yang disampaikan olehnya, sama seperti kaum-kaum sebelumnya yang telah diutus para nabi. Ayat-ayat dalam surat Al-Ahqaf mencerminkan keadaan dan nasib kaum musyrikin Quraisy di Mekah yang menolak seruan Rasulullah SAW. Tetapi Allah di sini mengilhamkan ya, memberikan rahmat kepada mereka, peringatan akan nasib yang akan menimpa mereka jika tetap berpaling dan tidak mengindahkan seruannya. Dalam sejarah tercatat bahwa kaum Nabi Hud dihancurkan oleh tiupan angin kencang sebagai hukuman atas ketidaktaatan dan keingkaran mereka. Jadi oleh karena itu surat Al-Ahqaf di sini menjadi pelajaran bagi kita semua untuk selalu merespon seruannya dengan ketaatan dan kesungguhan dalam mengikuti ajarannya. Dan selanjutnya kita tadi itu surat apa? Surat Al-Fat di sini merupakan surat yang sering dibaca dan paling dicintai oleh Rasulullah SAW daripada dunia seisinya sesuai sabdanya. Jadi surat Al-Fat di sini menyebutkan bahwa surat Al-Fat karena Allah menyebutkan banyak menaklukkan dan karunia yang agung kepada Rasulullah dan juga para sahabatnya. Adapun surat Al-Fat di sini memiliki 29 ayat. Keutamaan dari membaca surat Al-Fat di sini adalah barang siapa membaca surat ini kebaikan untuk keluarga kita sendiri ya. Yang paling bagus membaca surat ini tuh di awal bulan Ramadan gitu, mungkin banyak-banyak sering membaca surat ini. Nah, di sini berikut keutamaannya. Keutamaannya apa aja? Yang ke-1 mungkin sebagai orang ma'rifat mengungkapkan bahwa barang siapa membacanya di permulaan malam pada bulan Ramadan, maka ia akan terjaga dari berbagai penyakit selama setahun kemudian. Mudah-mudahan amin ya. Apabila surat Al-Fat dibaca pada 3 malam permulaan bulan Ramadan, maka pembacanya akan diberi kelapangan rezeki dalam masa setahun kemudian. Amin ya Rabbal Alamin. Tuh semoga kita diberikan ya. Terus
apabila seseorang membaca surat ini secara terus-menerus setiap hari, maka ia akan ditemui Rasulullah dalam mimpinya. Nah, makanya kita harus banyak-banyak membaca surat Al-Fat ini biar kita mendapatkan nikmat dalam hidup kita ya. Terus selanjutnya apalagi ya, ini nih, barang siapa membacanya secara istiqomah hingga akhir hayatnya, maka ia kelak berkumpul dengan orang-orang yang mati syahid. Jadi kita harus benar-benar mungkin dengan sesuai hati kita. Jangan sampai kalau kita membaca Al-Quran hati kita tidak terus yang selanjutnya, sabda Nabi Muhammad SAW, membaca surat Al-Fat sama dengan pahalanya berperang syahid bersama Rasulullah. Jadi kita harus sering-sering membaca surat ini biar kita mendapatkan pahala untuk diri kita sendiri. Yang selanjutnya mungkin di sini ya, barang siapa yang baca surat Al-Fat sekali setiap selesai habis sholat fardu, maka Allah akan memberikan kemenangan baginya dalam melawan godaan setan. Kita jadi kalau kita habis sholat, setidaknya kita membuat waktu untuk membaca surat Al-Fat ini biar hati kita mendapat ketenangan, dijauhkan dari hal-hal hawa nafsu. Dan selanjutnya kita akan membahas surat Ar-Rahman. Nah, surat Ar-Rahman di sini merupakan salah satu surat yang turun di kota Mekah. Surat ini terdiri dari 78 ayat dan termasuk surat ke-55 dalam Al-Quran. Gak apa-apa ya, ini panjang ya menerangkannya biar kalian lebih sedikit memahaminya. Kita saling memahami satu sama lain ya, saling mengingatkan. Surat Ar-Rahman di sini memiliki makna mendalam perihal nikmat. Tak heran jika ada begitu banyak manfaat membaca surat Ar-Rahman di waktu senggang. Nah, ini surat Ar-Rahman juga di waktu senggang, kalau bisa kita harus membacanya biar kita mendapat nikmat dari Allah, mendapatkan hikmah ketenangan dari batin kita sendiri. Nikmat yang paling Allah sampaikan dalam surat Ar-Rahman tak hanya ditunjukkan pada manusia, melainkan jin dan segala makhluknya. Jadi untuk semuanya, agar kita tunduk terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Ayat ini diulang sebanyak 31 kali. Dari pengulangan ini, manfaat membaca surat Ar-Rahman di waktu senggang patut dipahami lebih dalam. Tentu tak hanya berdampak bagi kehidupan dunia, melainkan juga di akhirat. Jadi kalau kita membacanya, kita bukan mengharapkan untuk dunia aja, tetapi kita akan mengharapkan untuk akhirat juga, biar kita mendapatkan ketenangan, ketentraman dalam diri kita sendiri. Ya, untuk surat Ar-Rahman ya, tidak harus banyak-banyak, cukup kalau kita senggan ya kita membacanya. Tapi kalau kita tidak ada waktu senggan, ya sisihkanlah waktu sehabis sholat maghrib mungkin ya. Dan terima kasih untuk kesimpulannya, mungkin pembahasan dari ketiga surat di sini teh Al-Ahqaf, Al-Fat, dan surat Ar-Rahman. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo.